Sebelumnya kami dari UMP izin berobservasi wawancara Bapak mengenai keadaan kemiskinan yang ada di Negari Pasilihan ini, Pak. Jadi ada beberapa pertanyaan yang ingin kami ajukan. Yang pertama kepada Bapak tentang bagaimana keadaan kemiskinan di Negari Pasilihan ini, Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, nama saya Yonhi Nopri, Wali Nagari Pasilihan, Kecamatan 10 Kota di Atas, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Tentang pendapat saya tentang kemiskinan di Nagari, pendapatan masyarakat minimal rata-rata sekitar 30% miskin. Karena penghidupan yang dikatakan layak itu upah yang didapat per bulannya di atas UMR. Sementara masih ada masyarakat yang upah mata pencarian di bawah 2 jutaan atau di bawah 2 UMR Sumatera Barat. Di Nagari masalah kemiskinan sebetulnya dari 30% jumlah penduduk yang kita anggap miskin itu taraf kehidupan sedang, tidak dikategorikan sangat miskin, tapi mungkin sedang di tengah-tengah. Dibilang dikatakan terlalu miskin tidak, jadi dikatakan tidak miskin mungkin iya. Jadi rata-rata untuk tingkat kemiskinan itu sekitar 50% lah. Karena di Nagari Pasilihan tidak ada masyarakat yang miskin yang tidak makan 1 kali sehari. Rata-rata masyarakat makan tetap 3 kali 1 hari. Cuman hanya saja dari segi penghasilan pendapatan masyarakat di situ mungkin kategori miskin yang bisa kita tetapkan. Apa kontribusi pemerintah dalam mengatasi kemungkinan dan kemiskinan atau yang kita dari pemerintah Nagari sebetulnya tetap berusaha bagaimana caranya meningkatkan perekonomian masyarakat. Dengan adanya pembinaan terhadap kelompok tani, organisasi-organisasi dan lembaga yang ada di Nagari, kita laksanakan pembinaan, kemudian kita adakan pelatihan yang bertujuan untuk peningkatan sumber daya manusia itu sendiri. Di samping itu mungkin dengan adanya program pemerintah dengan dana desa, kita bantu dengan pelatihan dengan memakai dana APB Nagari atau desa. Kemudian nanti bagaimana masyarakat itu hasil dari pelatihan-pelatihan yang kita laksanakan, masyarakat itu outputnya bisa untuk membuat atau menghasilkan produksi sendiri. Sepertinya di bidang pertanian, di perkebunan, kemudian pelatihan menjahit bagi ibu-ibu, dan sekarang UMKM untuk usaha kecil, mikro, menengah, mikro yang kita kembangkan di Nagari. Daerah lahan kosong itu sekitar 70% masih lahan kosong. Masih lahan kosong. Jadi yang menjadi kendala di Nagari itu adalah yang pertama mungkin karena memang betul SDM, keterbatasan dengan dana, kemudian memang pekerja masyarakat itu sendiri yang mungkin agak lalai di dalam pemanfaatan lahan-lahan tidur. Lahan tidur, lahan kosong banyak yang produktif, tetapi tidak dimanfaatkan dengan secara profesional. Nah, kemudian ada yang ditanami dengan perkebunan, tapi tidak dikelola dengan baik, sehingga tidak menghasilkan yang dengan baik. Kemudian dengan tidak terkelolanya dengan baik dan tidak kurangnya sumber daya manusia yang akan mengerjakan, sehingga menyebabkan lahan kosong itu sangat-sangat banyak sekali yang kita temukan di Nagari. Dan kedepannya kita berharap mungkin dari pemerintah Nagari juga berkeinginan bagaimana lahan kosong ini bisa kita olah dan kita jadikan sebagai lahan yang produktif dengan mencari mungkin semacam pemberdayaan di kelompok-kelompok tani, kelompok-kelompok sosial lainnya, kemudian mencarikan bapak angkat yang bisa bekerja sama untuk pengelolaan di dalam tanah yang kosong tersebut, sehingga bisa kita menghasilkan produksi yang baik lah.
Eh, Sebetulnya banyak faktor yang menyebabkan kita dianggap miskin lah. Yang pertama tentu dengan transportasi. Dengan adanya transportasi yang tidak lancar, baik itu ke pasar, ke pusat-pusat pemerintahan, kecamatan dan kabupaten, sehingga membuat negara kita ini adalah daerah terisolir. Makanya di dalam masyarakat membawa hasil pertanian dan hasil produksi mereka membutuhkan biaya yang sangat besar. Jadi di saat masyarakat itu produksi dari hasil pertanian dan perkebunan mereka, sementara biaya yang dikeluarkan besar untuk transportasi dan pengangkutannya ke tempat pemasaran, sehingganya hasil yang didapatkan itu tidak dapat mengangkat derajat kemiskinan itu masyarakat itu sendiri. Sehingganya dengan pendapatan masyarakat sedikit, tetap masyarakat itu akan menjadi miskin. Faktornya banyak yang menyebabkan itu. Salah satu faktor adalah masalah jalan. Kemudian dengan jaraknya kita jauh dari pusat ibu kota kecamatan dan kabupaten, itu menyulitkan kita di dalam bertransportasi dalam urusan pemerintahan. Sehingganya di dalam sistem informasi dan teknologi saat ini, karena negara kita masih daerah terisolir dan tidak mempunyai sinyal sama sekali atau sinyal internet lah untuk nagari, sehingga kita sering tertinggalan dan terlambat informasi. Itu yang menyebabkan kita selalu tertinggal dengan negara-negara tetangga lainnya. Nah, itu untuk faktor ekonomi dan masyarakat yang lainnya. Harapan kita dari pemerintahan nagari, pemerintahan yang lebih atas itu melaksanakan kegiatan pembangunan atau bantuan ke pemerintahan ini secara menyeluruh, mulai dari hulu sampai ke hilirnya. Maksud kami, tentu pemerintahan nagari adalah pemerintahan yang terdepan di dalam pelaksanaan kegiatan roda pemerintahan. Pemerintahan nagari atau desa inilah yang menjadi ujung tombak dari pemerintahan yang teratas. Tentu pembangunan yang kita harapkan mulai dari infrastruktur penunjang untuk ekonomi masyarakat, jalan, irigasi, listrik, dan teknologi internet. Sebetulnya setiap nagari yang ada di Indonesia ini, itu yang lebih diutamakan oleh pemerintah. Kemudian nanti baru kita meningkat kepada sumber daya manusia, melaksanakan pelatihan, sanggar-sanggar, menggiatkan kembali sanggar kesenian, seni dan budaya, sehingganya masyarakat itu bisa termotivasi di dalam melaksanakan suatu kegiatan dan bisa membantu untuk pendapatan ekonomi masyarakat. Itu yang kita harapkan dari pemerintahan yang lebih atas daripada kita. Kemudian tentu dengan adanya bantuan-bantuan yang diberikan kepada nagari atau desa, kita tentu berharap masyarakat desa sendiri betul-betul mampu dan bisa menjaga bantuan atau semacam pendidikan pelatihan yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk dilaksanakan oleh masyarakat, dan implementasinya hasil dari pelatihan bisa diwujudkan dengan nyata di dalam kehidupan kita bermasyarakat di nagari. Sehingga mudah-mudahan ke depan dengan adanya sinkronisasi pemerintahan pusat, provinsi, kabupaten dan nagari, itu akan meningkatkan perekonomian dan merubah status daripada desa kita itu tersebut. Ada siapa? Ratnawati. Ya, pekerjaan itu apa tak? Pekerjaannya itu oleh buka warung di bantu Ali itu. Iya. Oleh lontong, barang harian, kecil-kecilan lah nama. Tanggungan keluarga itu berapa orang tak? Ya kini seorang lagi setia tuh yang masuk sekolah SMK, tamat SMK kini kok. Berapa orang berkeluarga sudah tak? Anak teh 3. Anak 3. Yang 2 lah itu. Lah keluarga tuh berkeluarga. Iya. Lah punya anak cik tadi. Iya.
sehari-hari lah. Iya, Tapi nak kalau tak. untuk sekolah ya itulah tak bayang. Ini mai bet tu dak lepas semester kan iko Ya, ini. per semester. Padahal mek ko kan tu nak kok biayanya sehari-hari mek ko yang kena pikir Iya. lah itu. Lah, iya ya syukurlah nyo tu. Ya alhamdulillah lah tamek SMK ado lah nyambi dagang yo kini. Dek ilmunyo senggo SMK tu dapetnyo kita pakai jo di kantor wali negari. Itu. Tapi di situ tersurete anak kalau dak disambung sekolah rak kini orang lah S1 lah apa selalu lah butuh ijazah tu apa rak. Dulu pernah dapat bansos kan. Enam pertama dulu tu tak lu ada nama kata keluar le do. Kecil lah sana kategori etek dek 5 kali ceknya. Iyo 5 kali le transfer etek nama mengalir kampung lah maklum dak. Itu. Ya, Jadi orang belanja. tu. Lagi ke pulau atik dak ada tanggungannya kalau BLT itu kan yo kategorinya kan yang sakit menahun ceknya kan. Jadi PT go nyo kebetulan dia lah sakit menahun lah 3 tahun yo di siku teingan kan. Nyo dari balik dari Jakarta 3 tahun yo siku teingan. Tu cek kecuali sayang yo neninyo ko nyo kakak dak do siku do. Kakak masih kakak Jakarta. Kalau ini kan aku bantuan kan berdasar kakak jo KTP. Gini awak lihat dulu tanggungan udah setianya kan masuk kuliah kan. Iya. Itu. Jadi petang sendiri itu baru yang untungnya Ini apa nih? rumah tangga. Orang ini penih di rumah kok berapa orang nih? Tiga ini. Ya. Ama ini Anak seorang. ya. Ini pendidikan ini sekolah ini sampai mana nih? Kalau 5 SD. Kelas 5 SD. Kalau untuk di rumah kok ini penghasilannya dari mana untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ini? Ini wantonnya nagari. Ya, terus sudah tuh ini biasanya cukup nak kira-kira dari bantuan nagari itu untuk ini. Baik. Apa sih yang Uni Bali biasanya untuk apa kah bantuan kah Kebutuhan apa sih? sehari-hari Sehari-hari aja nya. atau ndak karajo apa gitu Tidak ada kerajo. lahan Uni ada Ada. kayak sawah gitu tuh lah ada Uni gara ni apa ni olah Uni apa gitu pakai lahan tuh Baik. biasanya nih ada Pinang. apa tuh nih Pinang. Iya. Biasa Pinang tuh kalau dijual berapa harganya? Harganya 9.000. Oh, 9.000 itu untuk lain-lain saya ini untuk beli makanan Iya, gitu. untuk makanan. Ya, Kebutuhan. Jadi ini milih ndak kerajo kayak orang ada yang ke sawah gitu. Ke sawah atau nanam-nanam kayak cabai apa gitu. Ndak ada. Tidak ada nih lah. Oh, itu ini dek lah capek atau lah mbak menerima saya gitu ya. Iya, menerima saya aja. lah gitu.